Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta pelatihan manajemen risiko? Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan tujuan dan prinsip analisis risiko. Tetapi sebelumnya, saya akan sampaikan gambaran umum apa itu analisis risiko. Analisis risiko merupakan usaha dalam rangka memahami risiko lebih dalam pada sebuah kebijakan, aktivitas maupun kegiatan. Bahan masukan untuk evaluasi risiko serta proses pengambilan keputusan dapat menggunakan hasil dari analisis risiko yang dilakukan. Pada analisis risiko, dua aspek risiko yaitu dampak terhadap sasaran dan kemungkinan keterjadiannya digunakan sebagai bahan peninjauan. Hasil dari analisis risiko diungkapkan dalam bentuk tingkat risiko. Tingkat risiko merupakan hasil penentuan dari kombinasi antara tingkat dampak dan tingkat kemungkinan keterjadian. Dalam menentukan skala dan metode kombinasi tersebut, harus terdapat konsistensi dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Kawan-kawan sekalian, terdapat beberapa alasan mengapa dilakukan analisis risiko. Di antaranya yaitu untuk 1. Mendapatkan lebih banyak informasi terkait kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap sasaran, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan hasil analisis dan tidak menduga-duga. Kemudian yang kedua yaitu lebih memahami risiko dan faktor penyebabnya, sehingga rencana perlakuan risiko yang akan dilakukan mengarah pada pengendalian akar penyebab risiko, bukan sekedar menangani gejala yang ditimbulkan. Kemudian yang ketiga, membantu memilih opsi yang memiliki perbedaan dalam hal sumber daya dan manfaat, serta potensi peluang dan hambatan. Kemudian yang keempat, kawan-kawan sekalian, yaitu menyediakan informasi kuantitatif bagi keputusan untuk mengantisipasi risiko. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk menyediakan pemahaman tentang risiko lebih komprehensif kepada individu yang bekerja menghadapi risiko. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan pemahaman mengenai risiko yang bersisa atau residual risk setelah pelakuan risiko dilakukan. Nah, demikian beberapa alasan mengapa perlu dilakukan analisis risiko. Kawan-kawan peserta pelatihan pengantar manajemen risiko, lalu apa sih tujuan dari analisis risiko ini? Tujuan dari analisis risiko adalah untuk melakukan penilaian atau menganalisis, membedah dampak dan kemungkinan risiko yang berpeluang menghambat pencapaian sasaran organisasi. Selain itu, analisis risiko dilakukan untuk mengetahui peluang yang mungkin dihadapi oleh sebuah organisasi. Nah, itu adalah tujuan utama dari analisis risiko. Kemudian ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita pahami, yang harus kita perhatikan terkait dengan analisis risiko. Teknik analisis risiko mengekspresikan risiko sebagai kombinasi antara kemungkinan dan dampak. Hubungan keduanya tergantung pada banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut kemudian menampilkan sifat dasar risiko dan bagaimana memaknai sebuah risiko. Penentuan hal ini dilakukan saat penentuan konteks. Saat penetapan nilai-nilai dilakukan, maka hubungan keduanya antara kemungkinan dan dampak dapat bersifat beragam, linear, non-linear, eksponensial, atau sebagainya. Semakin kompleks masalah, maka semakin kurang jelas hubungan kedua komponen tersebut. Maka, jika kita formulasikan dalam ungkapan matematis, maka risiko adalah fungsi dari kemungkinan dan dampak. Kawan-kawan sekalian, bentuk-bentuk formulasi yang digunakan didasarkan pada pemahaman logika sesuai dengan konteks yang ditentukan. Terdapat beberapa bentuk formulasi yang dapat digunakan untuk ukuran pemeringkatan kegawatan risiko. Bentuk-bentuk tersebut diantaranya yaitu yang pertama, risiko pada dasarnya adalah fungsi perkalian antara dampak dan kemungkinan. Jika dianggap bahwa tingkat risiko proporsional pada tiap komponen, komponen kemungkinan dan komponen dampak. Maka secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: risiko sama dengan dampak kali kemungkinan. Kemudian yang kedua, ini lebih kompleks lagi, bahwa risiko adalah hubungan yang memenuhi gambaran kompleksitas
bila terdapat korelasi yang kompleks dan terdapat faktor non-linear. Gambaran tersebut mungkin membutuhkan faktor pembobotan untuk salah satu komponen atau keduanya, atau mungkin perlu operator eksponensial pada satu atau kedua komponen tersebut. Contoh formulasinya adalah sebagai berikut. Resiko sama dengan dampak kali faktor pembobotan pangkat X kali kemungkinan pangkat X. Kawan-kawan sekalian, ada satu prinsip yang cukup penting dipahami dalam pengukuran dampak dan kemungkinan, adalah tentang pengukuran dan skala. Kita harus memahami apa itu pengukuran dan skala. Terdapat 4 skala pengukuran yang secara ringkas dapat kita sampaikan, yaitu pertama yaitu pengukuran skala nominal, yaitu cara pengukuran dengan mengelompokkan peristiwa menjadi kelompok-kelompok tertentu. Sebagai contoh, kelompok sumber daya manusia, teknologi, dan lingkungan. Jika digunakan angka, maka angka tersebut merupakan identitas dari kelompok tersebut dan bukan merupakan satu pemeringkatan. Kemudian yang kedua adalah pengukuran skala ordinal, yaitu pengukuran dengan mengurutkan menurut tingkat pentingnya suatu peristiwa. Sebagai contoh, dengan menggunakan istilah tinggi, rendah, menengah, atau menggunakan angka atau huruf. Peringkat 1, 2, 3, atau peringkat A, B, dan C. Perlu diberikan uraian pula mengapa suatu kelompok lebih tinggi daripada kelompok yang lain. Kemudian yang ketiga, ini adalah pengukuran skala interval, yaitu pengukuran dengan menggunakan angka rentang, dan antar tiap angka mempunyai rentang yang tetap. Pada pengukuran ini, indikator interval yang digunakan tidak berarti menunjukkan suatu interval untuk nilai absolut yang diukur. Dengan demikian, pada pengukuran ini, peristiwa yang ditunjukkan dengan indikator 4 tidak selalu mempunyai nilai absolut 2 kali lipat dari kejadian yang ditunjukkan dengan indikator 2. Kemudian yang keempat, kawan-kawan sekalian, adalah pengukuran skala rasio, yaitu pengukuran yang memungkinkan orang menyimpulkan dampak kejadian dengan indikator 4 adalah 2 kali lipat dari dampak kejadian dengan indikator 2. Hal ini disebabkan karena pengukuran skala rasio nilai 0 didefinisikan secara jelas. Nah, kawan-kawan sekalian, pemilihan pengukuran dan skala sangat bergantung pada sifat dan besaran dampak yang diukur. Pengukuran skala nominal dan ordinal sering disebut dengan teknik kualitatif, sedangkan pengukuran dengan skala interval dan rasio sering disebut dengan teknik kuantitatif. Nah, kawan-kawan sekalian, peserta pelatihan pengantar manajemen resiko, selanjutnya adalah dengan pemahaman pemeringkatan resiko secara sederhana, maka pemeringkatan resiko dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada gambar ini, hubungan antara kemungkinan dan dampak mempunyai bobot yang sama. Penentuan peringkat ditentukan melalui kebijakan manajemen setelah dilakukan kajian. Kemudian perhatikan gambar yang kedua berikut ini. Pada gambar kedua menunjukkan tampilan pemeringkatan resiko secara semi kuantitatif dengan menggabungkan pengukuran secara ordinal dan skala interval. Pada gambar 2 ini merupakan ilustrasi pemeringkatan resiko sebagai berikut. Peringkat resiko tinggi adalah nilai kotak 15 sampai 25. Peringkat resiko menengah adalah nilai kotak 6 sampai 12. Kemudian peringkat resiko rendah adalah nilai kotak 1 sampai 5. Nah, gambar 2 ini adalah ilustrasi ekspresi grafis peringkat resiko dengan mengalihkan dari kemungkinan dan dampak. Secara matematis, maka hubungan yang dihasilkan adalah garis lurus karena menganggap bahwa hubungan keduanya adalah linear. Nah, kawan-kawan sekalian, demikian penjelasan terkait dengan analisis resiko, prinsip, kemudian gambaran umum dari analisis resiko. Selanjutnya, kita akan belajar tentang beberapa teknik atau metode analisis resiko yang sering digunakan oleh sebuah organisasi. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.